baik kita akan mempelajari mengenai menghitung luas dan volume ya. Nah, pertama kita mengetahui bahwa integral itu adalah luas di bawah kurva. Sehingga ketika kita membuat bentuk integral, maka sama seperti integral batas kiri ini X sama dengan A, batas kanan X sama dengan B, fungsinya yang atas fx, dx. Ini ya, luasnya. Begitu ya. Nah, ini sudah satu paket X-nya, fungsinya juga dalam bentuk X, kemudian batas bawah dan batasnya juga X juga. Ya, jadi kalau kita bikin formula integralnya, akan ketahuan salah kalau muncul nilai Y di situ. Ya, karena diintegralkan terhadap X. Ya. Nah, sekarang kita lihat. Nah, contohnya di sini. Nah, pertama concern dulu pada bagian mana yang mau dicari luasnya kan? Nah, di sini bagian luas yang mau dicari adalah ini. Maka integral batas kirinya ini kan X sama dengan 0. Batas kanannya X sama dengan 2. Fungsi atasnya fx yaitu x kuadrat dx ya. Gitu. Jadi sepertiga X pangkat 3. Batas bawah dan batas atas. Substitusi batas ini jadinya integral tentu ya. Ya, batas atas yaitu 2 pangkat 3 8 per 3 dikurangi 0 atau 8 per 3. Gitu ya. Ada pertanyaan? Ada ya? Mana ya? Nah, kalau diintegralkan terhadap dx seperti itu, batas kiri, batas kanan, kemudian fungsi atas dikurangi fungsi bawah ya. Nah, berikutnya adalah kalau kita mau menghitung nih, kalau kita mau menghitung luas integral fx, hx ya. Ini hx-nya. Luasnya kan ini ya. Betul kan? Integral hx dx. Luasnya yang saya arsir ini. Kemudian kalau saya mau menghitung bagian putihnya saja, maka saya gunakan integral dx karena gx-nya yang ini. Yang putihnya saja ini. Nah, kalau saya mau yang bagian diarsir, sama seperti hx dikurangi gx. Gitu ya. Jelas? Nah, sekarang kita lihat soal berikut ini. Nah, integral batas kiri, batas kanan, yaitu dari min 2 dan 3, min 2 dan 3, gitu kan? Fungsi yang atasnya, yaitu yang ini atau yang ini, yang kanan atau yang kiri ini, yang kiri ya, karena persamaan garis, ya, yang kanan persamaan parabola, yang bawahnya ini, ya, yaitu x plus 4, yaitu x kuadrat min 2, gitu ya. Nah, itu formula integralnya. Menghitung luas yang dimaksud ini. Jelas? Nah, kalau titik yang dimaksud tidak diketahui, titik batas ini diketahui min 2 dan 3. Kalau nggak diketahui bagaimana? Samakan nilai X atau nilai Y-nya. Dikarenakan di titik tersebut, nilai X dan nilai Y bagi kedua fungsinya sama ya. Ini fungsi kan nilainya sama di sini.
Contohnya kalau saya X-nya min 2, saya substitusi Y sama dengan X plus 4. Min 2 tambah 4, nilainya adalah 2. Kalau saya substitusi min 2 ke dalam fungsi Y sama dengan X kuadrat kurang 2, min 2 kuadrat 4 kurang 2 sama dengan 2 kan? Sama kan? Gitu. Karena dia titik potong fungsi X dan Y. Dua fungsi berikut ini. Y sama dengan X plus 4 dan Y sama dengan X kuadrat min 2. Jadi kalau titik ini tidak diketahui, maka kita bisa menyamakan nilai Y-nya atau nilai X-nya. Yaitu Y sama dengan X kuadrat kurang 2, satu lagi Y sama dengan X plus 4. Nah ini sama, maka kita ambil X kuadrat kurang 2 sama dengan X tambah 4. X kuadrat min X pindah ruas, min 2 min 4, yaitu min 6. Difaktorkan, hasilnya min 3X plus 2. X sama dengan 3 dan X sama dengan min 2. Nah, ini dia, min 2 dan 3. Jadilah dia batasannya. Kalau nggak diketahui. Kalau diketahui langsung tadi, dari min 2 sampai 3. Nah, berikutnya. Dilihat dulu luas yang ingin didapatkan itu yang mana? Yang ini, yang diarsir ini. Ya kan? Batas fungsinya yang mana? Ini fungsi Y sama dengan S kuadrat. Nah, berhenti di sini. Kalau lanjut kan luasnya begini nih. Nah, luasnya kan kalau lanjut. Ya, jadi berhenti di situ. Nah, berhenti di sini. Nah, berapa batasnya belum tahu. Berarti perpotongan antara Y sama dengan X dan Y sama dengan X kuadrat dan Y sama dengan min X plus 2. Y sama dengan X kuadrat, Y sama dengan min X plus 2. Karena berpotongan, kita samakan. X kuadrat sama dengan min X plus 2. X kuadrat plus X kurang 2 sama dengan 0. Difaktorkan. X plus 2, X min 1. X sama dengan min 2, X sama dengan 1. Nah, berarti ini sini X sama dengan 1. X sama dengan min 2 di sini. Ya, nah dia berpotongan di sini nih. Tuh. Nah, ya. Di X sama dengan min 2. Ya. Nah, jadi kita punya batasan tadi di sini 0, di sini 1 dan 2. Jadi integral dari 0 sampai 1 ini fungsinya X kuadrat, berarti X kuadrat dx. Tambah dari 1 sampai 2 yang ini. Dari 1 sampai 2 fungsinya yang ini min X plus 2 dx. Jelas ya? Yang atas dikurangi yang bawah. Ya. Mana? Selesai. Boleh aja. Beda, ini sama konsepnya. Kita tinggal nyari ini, terus nanti hasilnya tinggal dibentuk. Iya, ini hasil dari ini. Kita kan tinggal nurunin yang ini kan. Nah ini yang hilang mantap ada benar. Sama deh.
Habis ini sebentar ya. Nah, oke lanjut. Lanjut dulu ya. Biar materinya sampai dulu, nanti yang sisanya di online terakhir ya. Nih, ini kita punya pilihan mengintegralkan terhadap DX. Tapi kita lihat yang bagian teraturnya yang mana. Bagian teratur itu batasnya. Bagian nggak teratur itu fungsi. Ini kalau terhadap DX, ini susah. Karena batas kirinya itu nggak jelas. Batas kanannya nggak jelas. Nah, coba kalau saya putar kurvanya tadi, yaitu, nah, mana dia? Nah, nih. Ya kan? Kelihatan kan? Atas dikurangi bawah, batas kiri dan batas kanan. Itu terhadap DX. Tapi kan gambarnya tadi beda. Iya, makanya dia diintegralkan terhadap DY. Gitu ya. Nah, cara mengintegralkan terhadap DY tadi sama. Coba perhatikan integral fx dx. Ini batasnya x sama dengan A, ini x sama dengan B. Kalau terhadap DY juga integral fy dy. Yaitu y sama dengan A dan y sama dengan B. Ini ya kanan dikurangi kiri. Ya. Nah, sekarang kita lihat. Ini gambar seperti ini kan atas dikurangi bawah. Coba kita lihat gambarnya. Atas dikurangi bawah. Ya, tetap bisa atas dikurangi bawah tapi lebih rumit. Yaitu ini atasnya. Ya kan? Berhenti bawahnya ini. Ya kan? Ini atasnya. Bawahnya ini. Fungsinya sama tapi ya beda. Cara nulisnya x sama dengan 3 kurang y kuadrat. Y kuadrat sama dengan 3 kurang x. Y sama dengan plus minus akar 3 kurang x ya. Nah, berarti ini yang plusnya, ini yang minusnya. Yang atas dikurangi yang bawah. Ya, kira-kira kan jadinya lebih rumit kan. Nah, tapi kalau terhadap y, ini kanan dikurangi kiri. Kanan dikurangi kiri, batas kiri, batas bawah, batas atas. Ya, coba saya putar lagi nih. Pasti kalau saya putar langsung oh iya, gitu ya. Nah, itu kan atas dikurangi bawah kan? Batas kiri, batas kanan kelihatan langsung nih, batas kiri, batas kanan, atas dikurangi bawah. Tapi kalau saya bentuk dalam perspektif tadi terhadap sumbu Y, sepertinya nggak kelihatan tuh. Ya karena cara ini kita ya nggak usah kepala kita juga, kita geser gambarnya aja kita putar ya. Ya maksudnya. Kalau kurang paham, yaitu kanan dikurangi kiri, atas batas atas dikurangi batas bawah. Nah, oke. Kemudian, nah sekarang kita lihat di sini. Nah, beberapa soal di sini. Kalau kelas lain tadi saya suruh cobain ya. Nah, kelas ini sambil dicobain juga boleh. Bagi yang ini cobain apa bentuk formulasi integralnya aja ya. Nah, yaitu, nah formulasi integralnya tadi ini kan kita nggak punya keterangan nih. Mau terhadap x atau terhadap y. Kita harus lihat aja fungsinya itu. Lebih enak terhadap x atau terhadap y. Terhadap x atas dikurangi bawah. Nah, berarti lebih mudah terhadap x. Integral fx dx. Jadi batasnya x sama dengan 0. Batas kanannya x sama dengan 2. Yang ini, bukan yang ini. Ya. Yaitu kanannya atasnya 3x kurang x kuadrat dikurangi yang bawah dikurangi x dx. Ya. Maka didapatkan hasil luas yang ini. Jelas ya? Nah, kemudian berikutnya, gambar berikutnya.
Kata ini lebih mudah atas dikurangi bawah ya, daripada kanan dikurangi kiri. Nah, kita lihat atas dikurangi bawah. Integral E pangkat X dikurangi yang bawahnya X kuadrat. Batas kirinya X sama dengan 0. Batas kanannya X sama dengan 1. 0 sampai 1 dx. Udah selesai ya. Integralnya E pangkat X min sepertiga X pangkat T dari 0 sampai 1. Nah, lanjut. Nah, lebih mudah atas dikurangi bawah atau kanan dikurangi kiri? Kanan dikurangi kiri. Diintegralkan terhadap tumbuh tumbuh Y. Nah, kita lihat nih. Nah, ya kan? Lebih mudah dikurangi kiri, atas dikurangi bawah, kanan dikurangi kiri, ya. Nah, kembalikan. Kanan dikurangi kiri, integral E pangkat Y. Yang ini Y kuadrat kurang 2. Y kuadrat kurang 2. Batas bawahnya min 1. Batas atasnya 1. DY. Nah, ini sepaket nih. Kalau muncul X, salah berarti formulanya. Ya, kalau integral terhadap DX, selalu fungsinya dalam X tuh. Terhadap DY, fungsinya selalu pasti Y di situ. Ya, kalau muncul variabel yang berbeda, maka dia salah. Ya, sudah. Nah, kemudian berikutnya kanan dikurangi kiri lebih mudah daripada atas dikurangi bawah. Coba atas dikurangi bawah ini kan. Nah, atas dikurangi bawah, atas dikurangi bawah sampai sini nih. Kemudian atas ini dikurangi bawah sini sampai 3 kali itu fungsinya. Ya. Nah, jadi lebih mudah kanan dikurangi kiri. Kanan dikurangi kiri sekali aja. Kanannya yang merah, kirinya yang biru. Integral batasnya terhadap DY, yaitu batas bawahnya Y sama dengan 0, batas atasnya berapa? Ini 3 ya, bukan yang ini Y-nya. Y-nya 3, bukan min 3, jadi 3. Tuh. Yang kanannya yaitu ini 2Y kurang Y kuadrat, yang kirinya adalah Y kuadrat kurang 4Y. Atau 2Y kurang Y kuadrat kurang Y kuadrat plus 4Y. Min 2Y kuadrat plus 6Y ya. Ya, selebihnya hitung sendiri ya. Integral tentu atau integral tak tentu. Nah, berikutnya ya batasnya lihat yang atas dikurangi yang bawah. Dari berapa? Min 2 sampai 0. Karena di sini kan udah berganti tuh. Ini yang atas dikurangi yang bawah. Jadi yang atas dikurangi yang bawah dari min 2 sampai 0. X pangkat 3 kurang 3X. Dikurangi yang bagian bawahnya X. Ya. Ditambah dari 0 sampai 2. Yang atasnya udah berubah nih gantian. Kalau tadi kan yang ini yang atas. Ini yang merahnya bawah. Ini gantian. Yang merahnya di atas berarti X dikurangi X pangkat 3 kurang 3X. DX. Gitu. Ya. Jelas ya? Konteksnya tetap lihat yang atas dikurangi yang bawah. Gitu. Ada pertanyaan? Ada? Enggak ada?
Integral batas kiri. Nah, batas kanannya dari min 2 sampai 1. Yang atasnya yang ini, yaitu 2x plus 16 per 3 ya. Itu kan 3y. 3y. Jadinya y sama dengan 2x plus 16 per 2x plus 16 per 3. Kan harus y sama dengan apa? Y sama dengan efek kan? Bukan 3y. Nah, kalau 3y, 3-nya pindahin tadi. Nah, dikurangi apa? Ini yang atasnya, yang bawahnya yang ini dikurangi apa? Dikurangi x kuadrat. Tambah. Ini baru luas yang ini nih. Yang ininya, yaitu yang atas dikurangi yang bawah. Atasnya ini. Integral min 2x plus 8. Dikurangi yang bawahnya adalah x kuadrat juga. Ya. Batas kirinya adalah 1. Batas kanannya gitu. Ya. Formulasi integralnya. Kalau udah bisa membuat formulasi integralnya, berarti udah bisa tuh menghitung bentuk luas atau volume yang tidak beraturan sekalipun ya. Nah, contoh yang lainnya di sini, contoh ini ada 2 parabola, satu terbuka ke atas, satu terbuka ke bawah. Ini yang y sama x kuadrat min 6. Ini yang 12 kurang x kuadrat, kira-kira ya. Karena terbuka ke atas dan terbuka ke bawah. Y sama dengan x kuadrat min 6. Jadi titiknya berapa nih? Ya samain aja tadi yang ini kan. Yaitu 12 kurang x kuadrat sama dengan x kuadrat min 6 ya. Berarti pindah ruas, yang negatif pindah ke kanan aja. X kuadrat plus x kuadrat min 6 min 12. Berarti 2x kuadrat min 18 atau sama dengan 18. X kuadrat sama dengan 9. X sama dengan plus minus 3. Berarti batasannya dari min 3 sampai 3 kan gitu kan? Yang atasnya tadi mana? 12 kurang kuadrat dikurangi yang bawah, yaitu x kuadrat min. Nah, dari mana tahu yang atas atau yang bawah? Kalau batasnya min 3 sampai 3, anggap aja tadi kita nggak tahu tuh. Kalau pangkat 2 kita tahu parabola. Kalau pangkat 3 kita nggak tahu. Pangkat 4 kita nggak tahu. Mana yang atas, mana yang bawah, kita uji dengan nilai y-nya. Ya. Ini kan nilai x-nya min 3 sampai 3 kan? Ambil aja sembarang x, misalkan 0. Kita uji di kedua-dua sini nih. Y sama dengan 12 kurang 0, 12 kan? Satu lagi Y sama dengan 0 kuadrat kurang 6, berarti min. Nah, ini berarti yang di atas. Betul kan? Ini yang di atas, karena nilai Y-nya lebih besar, lebih tinggi. Gitu, dibandingkan ini. Kan kalau gambar kita bisa lihat, atas dikurangi bawah yang tadi. Nah, kalau nggak ada gambarnya, maksudnya adalah nilai Y-nya lebih tinggi. Ya kan? Kalau saya input nilai X yang sama, pasti nilainya lebih tinggi. Yang atas itu lebih tinggi daripada yang bawah. Jadi kalau nggak ada gambarnya, mana nih yang atas yang bawah? Ada 2 fungsi, maksudnya nilai di antara batas berarti. Ya. Kemudian volume. Menghitung volume. Tadi luas sudah. Nah, kalau kita menghitung luas yang sebelah kiri tadi, sama seperti kita menghitung luas yang tidak beraturan atau panjang kali lebar. Itu panjang kali lebar. Integral fx dx dari A sampai B. Nah, kalau kita menghitung volume, artinya sama seperti kita memutar ini 360 derajat terhadap sumbu X. Jadilah seperti ini. Ini namanya
volume tabung yang tidak beraturan. Contoh volume tabung tidak beraturan mana? Ya ini contohnya. Yang lain pokoknya yang nggak beraturan. Ini kan nggak beraturan tuh. Ya, kalau dia beraturan ya seperti drum itu kan, itu beraturan. Ini nggak beraturan nih. Ini ya. Bagaimana cara menghitung volume tabung? Luas alas kali tinggi. Luas alas kali tinggi atau pi r kuadrat kali T. Nah, ini kata kuncinya di sini untuk menghitung volume. Kalau menghitung luas kan panjang kali lebar. Panjang kali lebar. Kalau volume luas alas kali tinggi yaitu pi. Jari-jarinya lihat di sini adalah ini kan jari-jari nih. Jari-jari di sini adalah Fx. Berarti pi r kuadrat dx. Integral dari A sampai B. Gitu. Kata kuncinya adalah pi r kuadrat T. Luas alas kali tinggi. Nah, kita lihat. Nah, kita lihat kalau luas berikut ini diputar terhadap sumbu X 360 derajat, maksudnya yang ditanya adalah volumenya. Volume benda tersebut kalau diputar 360 derajat terhadap sumbu X. Berarti tadi pi r kuadrat kali T. Berarti integral batas kirinya tadi 0, batas kanannya adalah 2, pi-nya kita tulis, r-nya itu adalah jari-jari atau fx. Nih. Nah, ini r-nya, ini r ya, yaitu x kuadrat itu r dikuadratkan kali t, yaitu dx. Ini r-nya ya. Nah, jadi r kuadrat. Integralnya apa? 1/5 x pangkat 5 dikali pi dengan batas 0 sampai 2. Disubstitusi 2-nya 2 pangkat 5, 32/5 pi. Gitu. Itu untuk menghitung volume. Nah, begitu juga menghitung volume kalau diputar terhadap sumbu Y. Yang tadi terhadap sumbu X rumusnya adalah pi r kuadrat kali T volumenya terhadap sumbu X, maka integral pi f kuadrat X dx. Kalau terhadap sumbu Y, integral f kuadrat Y dy. Gitu. Ya. Ini kan kalau fx itu kan artinya Y sama dengan ya. Y sama dengan X plus 5 misalkan. Nah, ini yang diambil. Nah, kalau di sini fy berarti X sama dengan kalau dengan fungsi yang sama di sini Y kurang 5 ya. X sama dengan Y kurang 5. Nah, berarti Y kurang 5 yang diambil ini. Nah, Y kurang 5 dy. Nah, gitu kan? Nah, kira-kira begitu. Jadi kelihatan langsung batas kiri, batas bawah, batas atas, fungsinya semuanya adalah dalam variabel Y. Nah, contoh. Ini tentukan volume benda putar yang terjadi jika daerah yang dibatasi oleh Y sama dengan X kuadrat. Yang ini maksudnya. Kemudian garis Y sama dengan 4. Yang ini diputar terhadap sumbu Y. Nah, diputar terhadap sumbu Y berarti integral terhadap dy, yaitu pi Y ya fy kuadrat ya dy. Batas bawahnya pasti sama dengan Y, yaitu Y sama dengan 0 yang di sini. Y sama dengan 0, yang atasnya Y sama dengan 4. Pi. Nah, ini ditulis Y sama dengan S kuadrat. Kalau kita tulis S kuadrat, langsung kelihatan salah. Tuh, variabelnya berbeda. Maka diubah menjadi X sama dengan akar Y. Nah, ini yang digunakan. Akar Y, yaitu pi akar Y dikuadratkan. Ya, dari 0 sampai 4. Nah. Berarti pi Y dy. Dari 0 sampai 4 yaitu setengah Y kuadrat. Setengah
Y kuadrat. Pi kali setengah Y kuadrat dari batasan 0 sampai 4. Disubstitusi 4-nya 4 kuadrat, 16 bagi 2 adalah 8. Hasilnya adalah 8 pi. Gitu. Ya, ini 8 pi ya. Nah. Metode yang lainnya, metode cincin sama juga ya. Yaitu tadi kalau kita menghitung luas D ini artinya kan atas dikurangi bawah. Jadi kalau menghitung volumenya ini sama dengan pi R kuadrat T yang atas dikurangi pi R kuadrat T yang bawah. Ini dia. Pi R kuadrat T ya yang atas dikurangi pi R kuadrat T yang bawah tadi. Oke, itu aja dulu. Ada pertanyaan? Nggak ada? Ya. Atur ya.